Allahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga dengan nikmat itu kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah sholat Jumat yang sedang kita laksanakan saat ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Khatib berwasiat agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan khidmat. Salah satu contohnya kita mengerjakan sholat Jumat dengan khusyuk dan khidmat, memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib yang telah dinasihatkan perkara ini oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila khatib naik mimbar, diperintahkan ansitu wasma'u, diam dan dengarkan apa yang disampaikan. Itu adalah bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan umur kepada kita sampailah usia kita ke tahun 2021. Bisa dikatakan tahun baru Masehi. Sepekan yang lalu banyak orang yang merayakan pergantian tahun. Khatib akan sampaikan masalah pergantian tahun, walaupun sudah terlewat, tetapi untuk pembelajaran jangan sampai di tahun-tahun berikutnya kita mengulangi kesalahan yang sama. Sepekan yang lalu, tepatnya malam Jumat, banyak orang yang merayakan pergantian tahun, tetapi sayangnya yang menjadi ganjalan ialah yang merayakan itu adalah umat Islam, anak cucu kita yang iring-iringan naik kereta konvoi di ujung batu adalah umat Islam. Bapaknya, ibunya, anaknya naik kereta keliling-keliling. Ketika ditanya mengapa seperti itu, merayakan tahun baru katanya. Yang bakar ikan, bakar ayam sudah dipersiapkan dari pagi, umat Islam. Ketika ditanya untuk mempersiapkan perayaan tahun baru, padahal bukan tahun baru umat Islam, yang nunggu sampai jam 12 malam tank, ditunggu malam hari sampai tank jam 12 malam, dia bakar petasan, bakar kembang api, bersorak-sorai. Siapa? Umat Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, padahal itu bukan tahun baru kita. Kita punya sendiri tahun barunya. Kalau kita kupas, kenapa pergantian tahun baru Masehi dirayakan? Itu mengacu kepada zaman kaum Yunani kuno. Tahun baru dirayakan karena merayakan kelahiran dewa mereka yang bernama Dewa Janus, yang disebut dewa kelahiran. Digambarkan mukanya dua, satu menghadap ke belakang, satu menghadap ke depan. Ke belakang melihat masa lalu, ke depan melihat masa yang akan datang. Dirayakan sampai 1 Januari
itu hari kelahirannya. Dan nama bulan Januari itu diambil dari kata dewa Janus. Januari itu dari kata Janus. Siapa dewa Janus itu? Dewanya orang Yunani kuno. Tidak ada kaitannya dengan kita. Saudara kita bukan, kerabat kita bukan. Kenapa harus kita rayakan? Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dulu sudahlah merayakan, ditambah lagi banyak orang Islam memakai topi kerucut. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang. Padahal topi kerucut sejarahnya ialah ketika zaman Ratu Isabella, ketika zaman Raja Ferdinand, umat Islam dikalahkan oleh mereka di Andalusia. Maka umat Islam dikasih pilihan. Pilihan pertama meninggalkan Andalusia. Yang kedua ialah murtad daripada agamanya, masuk ke dalam agama mereka. Untuk meyakinkan bahwa umat Islam itu sudah murtad, maka dipakaikanlah topi kerucut. Namanya topi San Benito. Topi menandakan umat Islam sudah murtad daripada agamanya. Yang menyedihkan, topi kerucut itu masih dipakai oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Bukan hanya di malam pergantian tahun, ketika ulang tahun anak kita dipakaikan topi kerucut, topi simbol kemurtadan, orang yang sudah murtad daripada agama Islam. Ketika ospek di sekolah, murid-murid baru dipakaikan topi kerucut. Harusnya setelah ini tidak lagi kita memakai topi kerucut itu yang menandakan simbol kemurtadan umat Islam. Alhamdulillah sudah mulai tidak ada, terutama di kita. Kalau di mal-mal di kota-kota besar masih ada, warnanya merah, ujungnya putih, topi kerucut juga. Yang kedua, yang sudah tidak ada di kita, bersyukur kita kepada Allah, tiup-tiup trompet. Kalau dulu pergantian malam tahun baru Masehi, ditiup-tiupnya trompet. Kalau sekarang masih dilakukan musibah besar. Sekarang ini masih zaman wabah COVID-19. Orang bikin trompet itu pastilah dicoba oleh orang yang bikinnya. Nempellah air liur di tiupan trompet itu. Setelah itu ditiup oleh anak kita, tentu akan menular. Alhamdulillah di kita sudah tidak ada, tukang trompet pun sudah tidak terlihat lagi, tidak laku. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebiasaan niup trompet itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Kita tidak boleh menyerupai agama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kita menyerupai satu kaum, kaum Yahudi, maka dihukumi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kelompok, masuk ke kelompok kaum Yahudi. Naudzubillahi min dzalik. Dan kebiasaan buruk itu harusnya ditinggalkan. Kita takut, nyawa kita tidak tahu. Kita khawatir ketika kita merayakan tahun baru pakai topi kerucut, niup-niup trompet, tahu-tahu nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab para ulama mengatakan ar-rajulu mata ala ma asya alaihi. Seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Jangan sampai kita lagi tiup-tiup trompet, jangan sampai kita lagi memakai topi kerucut, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang kita